bahwa nenek moyang mereka yang di padang gurun yang menyembah Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, Itu kan mulai ngaco, memang sulit bagi orang yang tidak sekarang sabar bang, Anda membawa bukan sulit, Anda yang tidak bisa memposisikan diri Anda sebagai penyembah Tuhan lantikan. Ketika Anda membawa Yesus, mujizat-mujizat Yesus, abangku, kesaksian Yesus itu apa coba? Yohanes 5:36 kesaksiannya apa dia? Ya, itu salah satu. Iya, kesaksian Yesus yang tentang tadi saya bilang ketika dia bilang roti hidup, dia bilang roti hidup, itu mengingatkan tentang apa? Tentang mana di padang gurun itu. ya Mana Allah di ya padang gurun Karim. tidak lain, tidak bukan itu. Ya Allah. Ngaco. Yesus mengatakan Bukan ngaco. segala saya tanya dulu Anda, menurut Yesus mukjizat yang dilakukan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus, Ya mujizat yang dilakukan Yesus itu hanya Allah lah yang melakukan itu, Bang Zuma. nah itu pintar. Coba Bang Zuma, makanya kalau Bang Zuma paham, orang Itu yang bisa pintar. menyembuhkan, Itu pintar. orang yang bisa menyembuhkan orang kusta hanya Tuhan Yahweh sendiri. Dan ketika Yesus Kristus datang, Mesias itu datang, dia bisa menahirkan orang-orang kusta itu. Apa itu bukan indikasi bahwa dia Allah? Saudaraku, Bang Suma membaca dalam kacamata Bang Suma membaca secara saudara, Yesus Tuhan untuk Bang Suma akan menemukan di situ bahwa ternyata kalau orang Israel itu orang Israel itu kalau memang mereka berpikir hanya Allah yang bisa menyembuhkan kusta, maka Yesus bisa melahirkan penyakit kusta, maka dia adalah Allah. Begitu cara logik berpikirnya. Silakan, memang Yesus Tuhan untuk Kristen. Saya tidak melarang Anda menuhankan Yesus, karena Yesus itu hadiah untuk orang jahat. Saya akui itu. Tapi ketika Anda berbicara tentang mujizat, Yesus mengatakan apa? Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus aku. Kesaksian Yesus. Lalu Petrus kemudian mengatakan apa dalam khotbahnya untuk menyatakan kebenaran ucapan Yesus itu? Kisah Para Rasul 2:22. Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang dijadikan sebagai perantara. Perantara Yesus itu, perantara antara manusia dengan Tuhan, yang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kamu tahu. Saudara mau lari kemanapun. Kisah Para Rasul. Di situ Bang Suma yang mengatakan dia membuat mujizat itu dia sebagai perantara. Tidak ada konteks sebagai perantara di situ. Perantara saya tunjukkan. Manusia berdosa dengan Allah yang suci. Saya Sehingga tunjukkan. dia adalah manusia. Anda memelintir data. Anda yang memelintir manusia data itu. Allah hanya melalui Anda memelintir data. Allah Maaf. menghampiri manusia berdosa. Maaf. Itu Bang Suma. Diturunkan aja teman-teman. Maaf saya turunkan. Saya berdiskusi sama seperti diskusi dengan batu. Berdiskusi dengan monyet. Tidak punya otak, cuma punya iman. Hanya punya iman, hanya punya kepercayaan, tidak punya otak. Saya seperti berbicara dengan biji sakarnya Anda. Gak ada otaknya. Dari kasih dalil, saya udah bilang, boleh Anda mati mempertahankan keyakinan Anda. Boleh. Silakan Anda mati dalam kekonyolan Anda. Boleh. Tapi Anda harus menyadari sembahan Anda itu adalah sembahan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya. Dan cara Anda untuk membantah kebenaran itu ya begitu. Dalil kisah para pewarta Anda bantah. Yohanes mengatakan kesaksian tentang dirinya Anda bantah. Kenapa? Sejatinya Anda adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawan setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Gitu abangku. Jadi saya bukannya tidak ingin berdiskusi dengan Anda lebih jauh, enggak.
Cuman saya rasa sudah di finalnya, udah sampai endingnya. Apa itu? Sehebat apapun kebenaran saya sampaikan kepada penyembah setan, dia tetap akan menolong setan agar manusia menyembah kepada setan. Titik. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mangga. Saya nggak marah ya, memang begitu karakter saya. Saya kalau lagi diskusi dulu di kampus, orang lempar meja, lempar kursi, saya enggak. Saya cuman argumentasi aja yang kayak keras kayak gitu. Saya tetap orangnya calling down. Halo, semangat siang. Selamat siang Mas Juma. Siang juga abang. Dari Katolik Protestan. Dari Protestan. Baik abangku, kita buka kamera biar diskusi kita semakin menarik. Silakan. Oke, sip. Silakan Anda bernarasi setelah mendengarkan kami berdiskusi tadi. Silakan. Terpenggal tadi memang cuman hanya sebentar tadi Mas baru masuk ini. Tadi keluar tuh yang siapa tadi yang keluar tadi barusan Bang? Omben. Dia jaringannya gangguan memang. Oh. Iya. Ya. Topiknya Yahweh membuat Tuhan baru gitu Bang ya? Siap. Maksudnya Tuhan baru itu gimana maksudnya? Ada oknum yang dibunuh, yang disalib. Oknum ini dibuat menjadi Tuhan bagi penyalibnya sendiri. Itu sebagai upah dari pekerjaan jahat mereka. Gitu Bang. Oh. Ya. Yang lain? Ya, itu aja. Maksudnya gini. Keberadaan saudara kami Kristen ini bukan berasal dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kekristenan itu buah dari hasil orang-orang yang anti terhadap Yesus, membenci Yesus. Sehingga mereka mendirikan sebuah kepercayaan Yesus adalah Tuhan, Yesus sehakikat dengan Tuhan, Yesus serupa dengan Tuhan, Yesus adalah beda pribadi, satu hakikat dengan Tuhan. Itu materi-materi yang disajikan oleh orang-orang yang kena hukum dari Tuhan, disebabkan karena kedurhakaan mereka terhadap Yesus yang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, sementara Yesus adalah juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Begitu Abang. Silakan. Oke Bang, kalau itu pemahamannya saya rasa cukup Bang. Siap. Ada yang ingin saudara sampaikan? Sementara belum? Itu, maaf Bang ya. Siap, oke. Bisa Baik Bang. kalau contohnya Gimana? kalau debat nanti contohnya dekat dengan Edis ya, biasanya lawannya ya. Boleh. Diundang aja ke sini Bang. Kalau beliau. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, Edis pun itu menerima pengajaran saya dengan mengaminkan gak bertuhan. Itu udah viral itu. Edis mengaku Yesus bertuhan. Dia bukan ateis. Nah, Yesus yang bertuhan ini bagi orang jahat, Tuhan yang sesungguhnya menjadikan Yesus yang bertuhan ini sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Edis mengaku itu dan mengaminkan. Bahkan dia ribut dengan beberapa orang-orang pendebat Kristen. Bahkan pendeta siapa itu? Mel Atok atau yang satu lagi, dia marah sama Edis. Edis itu kenapa dia mengatakan Yesus itu bertuhan? Nah itu marah dia. Bukan Mel Atok, ada lagi satu Kadas. Pendeta siapa itu? Kadas atau siapa namanya itu? Iya, untuk saat ini memang saya ikuti. Kemarin dia lagi bentrok sama Mr. Bom sama siapa lagi? Iya. Karena pengakuannya itu. Oke Bang. Terima kasih penjelasannya Bang. Sama-sama Bang. Makasih. Terima kasih Bang. Iya. Kadas, pendeta apa gitu. Pernah jadwalkan sama Bang Suma untuk debat ilmiah melalui Zoom, waktu itu masih Zoom belum TikTok. Siapa? Ada yang tahu? Deki Ngadas, Deki Ngadas, betul. Kok Kadas pula. Deki Ngadas, betul, makasih sudah diingatkan. Itu dulu pernah
beliau ajukan permintaan tuh dialog denganku di Zoom, sudah dijadwalkan tapi beliau mundur. Setelah tahu ternyata wakil Islam itu Bang Zuma, beliau mundur secara pelan-pelan. Halo, semangat siang saudara. Selamat siang Bang Zuma. Siang Abang. Boleh ini saya bernarasi sedikit ya Bang tentang pembicaraan Abang tadi sama yang pertama tadi itu. Ya, dari Jadi mana begini Bang? Bang, kalau Mohon izin, Katolik Protestan abangku ini. Kalau saya Islam Bang, cuman mungkin agak berbeda Bang dengan yang lain. Mungkin saya boleh bernarasi dulu. Boleh. Waduh. Islam punya pandangan lain. Itu bahaya kalau dibiarkan. Nanti mengajak yang lain juga memiliki pandangan sama dengan dia. Ini Islam yang mungkin ingin membela Kristiani, atau mungkin Kristiani yang berpura-pura tampil Islam. Kita dengarkan aja dulu. Belum ada juga yang lain. Silakan Bang. Oke Bang, begini. Silakan. Sebenarnya agama itu kan agama yang satu ya Bang, agama tauhid. Jadi sebenarnya sama saja Bang, dari agama yang manapun sebenarnya sama saja. Jadi kalau umat Nasrani itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu mungkin ada benarnya gini Bang. Jadi Tuhan itu selalu menunjuk manusia utusan. Bahwa Tuhan itu selalu menunjuk manusia khalifah di bumi atau wakilnya di bumi. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang pun itu ada manusia utusan. Nah, dari rekamah saudara kita Nasrani menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, itu kan memang di dalam Yohanes ya, 13 ayat 13 itu kan memang ada kan, akulah guru dan Tuhanmu. Itu artinya dimensional Bang. Dimensional. Kalau dianalogikan itu seperti kayak ini Bang, jabatan presiden sama Pak Prabowo. Nah ketika presiden itu kan jabatan Pak Prabowo itu manusianya. Nah, ketika Pak Prabowo itu disebut Pak Presiden juga boleh, disebut Pak Prabowo juga boleh, tapi itu kan dimensional. Nah, sama juga dengan sistem ketuhanan sama. Tuhan, kemudian ada manusia utusan. Nah, itu karena banyak juga kan di dalam ayat disampaikan itu bahwa Allah itu bertajalli kepada manusia utusannya. Menunjuk manusia sebagai khalifahnya di bumi, itu kan ada. Kalau didukung juga di dalam Yohanes itu kan, akulah guru dan Tuhanmu. Kemudian aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Baik. Oke Bang, saya mau nanya. Ya silakan Anda mewajarkan itu. Saya mau tanya, kalau menyembah selain Allah menurut pandangan saudara itu benar atau salah? Sebenarnya kalau Tuhan itu sama Bang, Tuhan itu yang Maha Esa itu sama. Yang saya tanya, kalau menyembah selain Tuhan yang Maha Esa itu benar atau salah? Salah Bang, salah. Nah, salah. Terus ketika Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, itu maksudnya apa Bang? Apa tuh artinya apa Bang? Gimana? Apa Tuh, tadi Islam katanya. Bahasa apa tuh Bang? Tadi Islam katanya. Islam. Ya, Islam. Tadi kan makanya Islam kan apa? Islam apa? Tidak tahu dalil itu. Yo, bukan semua kan, tidak harus semua tahu kan. Kita kan enggak dong. Apa yang mendengarkan ini kan. Ketika saudara mengatakan, saudara mengatakan semua agama sama, Anda sebenarnya sudah bukan Islam. Islam itu yang dimaksud Abang apa? Islam itu Bang, Islam itu yang saya pahami Bang, orang yang patuh, taat, tunduk, berserah diri kepada yang zahir. Di dalam surah. Patuh enggak Anda? Iya, itu setuju saya. Tidak ya ada sudah. Berarti agama lain itu tidak betul. Kenapa Anda sekarang mengatakan semua sama? Oh, begini ya Bang. Jadi agama yang terdahulu Bang, itu kan memang belum ada Islam kan. Kata siapa nggak ada kan Islam? Pada zamannya. Adam itu sudah Islam. Dari Adam sudah Islam. Islam itu sudah ada.
Jauh sebelum manusia dicipta, Islam itu sudah ada. Kata siapa? Makanya Bang, Islam itu sebenarnya Islam itu bukan agama Bang. Islam itu Bukan agama. orang yang persisten. Sebentar. Biar Udah bang, orang yang abang persisten. abang di gereja Orang cuci yang kloset aja, jangan di sini. Di kloset sana bersihkan gereja, kloset gereja Anda bersihkan pakai lidah. Masakan agama bukan Islam bukan agama katanya. Piko berak. Di gereja itu bersihkan pakai lidah, jilat kloset pakai lidah supaya itu vitamin-vitaminnya bisa lari ke otak supaya otak Anda itu bisa sehat. Halo, semangat siang. Semangat siang, Iya, Bang Zuma. iya siang juga bang. Katolik Protestan. Kristen, Bang. Iya, silakan buka kamera bang. Tapi jangan ngaku Islam ya bang. Kalau memang Kristen jangan ngaku Islam. Oke abangku, sip. Silakan tema saya dibahas terkait ini. Karena Al-Quran saya memang menjelaskan adanya orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini, itu diberikan sembahan selain daripada Tuhan yang betul. Silakan bang. Ya. Saya ingat sebelumnya, Bang, sebelum masuk ke bahasan ini, saya ingat kalau nggak salah 2 tahun lalu apa tahun lalu, saya pernah kalau nggak salah. Suaranya kecil abang, suara kecil. Kecil ya. Ya udah bagus. Ini jelas. Iya. Jadi kalau tema Bang Zuma ini mungkin berkaitan dengan bisa jadi sesuai, tapi kalau menurut Alkitab saya kira ini tidak pas Bang. Tidak ada Maksudnya, di Bang? Alkitab. Maksudnya apa tuh bang? Buat Tuhan baru Suaranya tidak ada di Suaranya putus-putus abang ini, putus-putus. Terus ada suara menciut. Coba saya pakai headset dulu Bang ya. Iya silakan bang, silakan. Ada suara noise soalnya. Di tap-tap layarnya teman-teman sekalian. Posting ulang. Silakan. Alhamdulillah. Mas Iswan jangan cemburu ya. Ada kopi di sini soalnya. Iya. Gini gimana Bang? Bagus kan? Mantap sekali suaranya abangku. Silakan. Siap, Bang Juma. Thank you. Silakan. Iya, makasih udah naikkan saya ke room Bang Juma. Siap. Saya Bang paling senang tuh diskusi sama Bang Juma, sama Bang Jonathan Nandar, karena bagi saya apologet Muslim yang menurut saya punya santun yang tata krama yang bagus itu abang berdua selama saya di TikTok ya. Iya. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Makasih. Jadi Bang, berkaitan dengan tema abang ini, yang saya maksud tadi adalah kalau di Quran kemungkinan itu pas, itu benar. Tetapi di Alkitab, kalau menurut Alkitab ini tidak sesuai Bang. Oke. Itu, Bang. Ya, baik Bang, baik. Jadi Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun.
pencipta langit dan bumi, menjadikan iblis sebagai sembahan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Nah, lalu Al-Quran pun menjelaskan begini bang, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana seluruh manusia itu dihimpun, di hari kemudian, di hari terakhir nanti, untuk menentukan kita surga atau neraka, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, selain daripada Allah, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia selain daripada memuja aku, maka akan diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada aku. Saya menemukan data di Matius 7 nomor 22-23. Benar-benar Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, dikarenakan orang-orang tersebut tidak melakukan kehendak Elohim. Itu tertulis tuh di Matius 7, 22-23. Nah, ketika saya melihat bang, Yesus itu kan disalib oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Torah yang tidak beriman kepada Yesus, dialah mereka lah yang menyalib Yesus itu. Sehingga Yesus itu sudah memperlihatkan bukti kalau dia itu Mesias. Dia utusan Tuhan mereka untuk mereka. Tapi senantiasa ditolak, berupaya mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus agar Yesus itu disalib. Maka singkat cerita, Tuhan mengutus Yesus, orang yang dikasihi. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Loh, kok malah mau dibinasakan Yesus ini? Maka Tuhan marah kepada mereka yang ingin membinasakan Yesus, sehingga yang mereka salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Maka Yesus yang mereka salibkan dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, hal ini Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Kata Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, minta satu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada orang jahat dan angkatan tidak setia selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi keluarnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang jahat. Maka ketika keluar orang anak manusia ini keluar dari kubur pada hari ketiga, orang jahat menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu real bang. Kisah Para Rasul KPR 2:36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu siapa? Kamu yang menyalib Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi para penyalib-penyalib Yesus. Para penyalib ini tinggal diam enggak? Enggak. Dia menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk mengajak orang lain menjadikan Yesus yang dibuat ini menjadi Tuhan oleh Tuhan Yahudi sebagai Tuhan juga. Demikian, silakan. Jadi Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi ini menurut Petrus, dia telah dijadikan Tuhan. Nah, istilah atau terminologi yang digunakan Rasul Petrus ini itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana Sang Firman itu yang diutus Bapa ke bumi itu benar-benar telah disalibkan, dan oleh karena kejahatan mereka, maka bukan saja orang Israel sebagai umat pilihan yang akan diselamatkan,
melainkan orang-orang yang di luar Israel pun akan menerima keselamatan. Nah, hal itu untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi mengenai bangsa-bangsa di luar Israel akan masuk pada kandang yang sama dan digembalakan oleh gembala yang sama, yaitu Yesus sendiri. Jadi bukan hanya saja orang Israel akan digembalakan oleh Allah atau Yesus, melainkan bangsa-bangsa lain yang di luar Israel juga akibat dari pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi membuat Yesus itu disalib. Nah, yang saya perlu informasikan begini, Bang, bahwa Yesus yang kami sembah itu dia adalah Tuhan, dan ada dasarnya nanti saya akan coba nanti referensikan ke Abang kalau bisa diterima. Nah, Yesus ini dia diutus ke dunia, dia dari surga datangnya, dan dia menurut Alkitab, menurut Al-Quran juga menjelaskan dia tidak seperti kita dilahirkan lewat proses penyatuan antara pria dan wanita, lalu kemudian jadilah manusia. Nah, Yesus ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus, Rasul juga yang sangat-sangat dikenal oleh teman-teman saya orang Muslim, Rasul Paulus. Nah, Yesus ini adalah pribadi yang setara dengan Bapa yang mengutus dia, menurut Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 7. Nah, itu jelas, Bang. Nah, lanjut saya mau bilang begini, bahwa adapun terminologi yang dipakai oleh Rasul Petrus itu, dia menggunakan kata menjadikan, itu adalah bahasa yang digunakannya untuk supaya orang-orang bisa memahami bahwa Yesus ini harus kamu akui bahwa dia adalah Tuhan, menjamin kekekalanmu di kekekalan di sorga. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah di kekekalan, dan itu di langit bumi yang baru, di sorga nanti. Nah, itu kehidupan yang sesungguhnya bagi kami, Bang. Oke, saya kira sampai di situ dulu, Bang. Iya, baik. Silakan. Iya, baik. Jadi Yesus mengajarkan tentang dirinya untuk dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Bukan dikatakan barang siapa yang menyalibnya dan orang-orang yang menerima salib memperoleh hidup kekal, enggak. Tapi barang siapa yang percaya. Salib ini adalah simbol ketidakpercayaan manusia terhadap Yesus. Orang yang menuhankan Yesus adalah orang yang tidak percaya Yesus. Karena Yesus datang untuk dipercayai sebagai utusan, sebagai rasul. Titik. Bila mana ada orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menyelaraskan Yesus dengan Tuhan itu sendiri, orang ini anti Yesus, anti Kristus. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan dianggap Tuhan, berarti Kristusnya hilang, yang ada hanya Tuhannya. Orang itu anti Kristus. Itu jelas itu, abangku. Tetapi nggak apa-apa, ini kan kita berbicara mengenai ranah iman. Saya berbicara berdasarkan ranah data. Iman versus data. Yesus datang menyatakan dirinya. Barang siapa yang percaya kepadaku, sebagai syarat hidup kekal harus percaya kepadaku. Nah, Yesus menerangkan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Bila mana perkataan Yesus dipegang, tidak ada penyaliban. Orang menyalib Yesus karena perkataan Yesus nggak dipegang, borok-borok megang perkataan. Lawong yang berkata aja ditolak, ingin dibunuh.
Jadi rangkaian daripada orang yang membenci Yesus melahirkan penyaliban. Salib ini adalah kutukan. Bukan hanya terhadap yang disalib, tetapi juga yang menyalib dan para pengikutnya. Itu kutukan itu. Maka Tuhan mengatakan, coba kita lihat nih, kronologis yang terjadi pada keadaan di mana Petrus berkhotbah. Sekelompok orang yang telah menyalib Yesus, Petrus berkhotbah kepada mereka. Apa khotbah Petrus? Petrus mengatakan, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi, Elohim telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Ya untuk kalian. Senang tak mereka? Senang tak setelah mereka mendengarkan itu? Oh, masa sih Yesus yang kami salibkan ini jadi Tuhan bagi kami? Yes, yes, yes. Apakah senang? Enggak. Mereka kemudian meradang. Mereka kemudian merasa tersakiti. Mereka kemudian merasa terkucilkan, terhinakan, terpojokkan, merasa tertusuk dengan kondisi itu. Sampai mereka datang kepada Petrus. Ya sudah Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tadi Bung, saya mengatakan bahwa angkatan jahat minta tanda. Yesus mengatakan tanda jahatnya adalah keluar dari kubur hari ketiga. Keluar dari angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari orang-orang yang percaya ada kebangkitan pada hari ketiga. Karena orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Nah, kepada angkatan jahat Tuhan melantik, Tuhan menjadikan yang mereka salib itu sebagai Tuhan mereka. Kalau hari ini orang Kristen disampaikan, saudaraku Kristen, Yesus yang disalib itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Orang Kristen senang. Oh, senang kali orang Kristen. Yes, 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 yes. Memang Yesus Tuhan kami. Memang kami punya Tuhan bernama Yesus. Dengan darahnya Dia menyelamatkan kami. Bla bla dan seterusnya. Kalau itu betul konsep seperti ini, kenapa yang menyalib Yesus malah meradang, merundung sepi, sedih dan seterusnya? Anda boleh lihat Bang, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi terhadap mereka setelah dikatakan Petrus seperti itu. Anda baca di KPR 2, 36, 37, 38, 39, 40. Di 40 itu endingnya. Harusnya mereka senang, harusnya mereka bahagia. Karena kenapa? Dosa mereka ditebus katanya. Dia langsung masuk ke dalam surga katanya, memperoleh hidup yang kekal. Tapi ternyata tidak. Yang senang itu adalah orang yang hidup ribuan tahun setelahnya, yang tidak ngerti bahwa Yesus dijadikan Tuhan itu sebagai kutukan bagi mereka yang kufur terhadap Yesus, yang tidak percaya Yesus. Hukuman bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah oleh Tuhan yang benar melantik Yesusnya menjadi sembahan bagi mereka orang-orang kufur. Nah, di mana posisi Kristen hari ini? Posisi Kristen hari ini adalah pengikut setia Yesus tidak menyebar ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Tetapi yang menyebar ke seluruh dunia adalah justru orang yang anti Yesus, yang mengajarkan salib itu adalah simbol keselamatan. Bukan ke-11 murid yang menyebar ke seluruh bumi mengajarkan kekristenan. Bukan orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan. Tapi orang Barat yang menerima pengajaran dari Roma yang kemudian mengajarkan agama Kristen itu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang menjadikan kemudian Yesus itu Tuhan adalah Tuhannya Yahudi, dan itu hanya spesial bagi orang-orang yang ingkar terhadap Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, kau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang sebagai pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia jadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan? Orang Farisi. Apa yang diajarkan? Agama Kristen.
Apa kata Yesus terhadap agama itu? Menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu fakta bang, itu real. Jadi kesimpulan saya, Yesus Tuhan bagi angkatan jahat dan pengikut-pengikutnya. Demikian. Silakan. Oke, thank you bang. Ya, tadi abang coba bawa Yohanes 3 ayat 16, di mana ayat ini menjelaskan tentang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mengenai salib, salib itu terjadi, direalisasikan oleh orang-orang yang jahat memang. Jadi pelaku penyaliban itu adalah orang-orang yang dirasuki setan, dirasuki roh jahat, dan mereka adalah orang-orang yang seharusnya kalau tidak bertobat, mereka pantas untuk dihukum di neraka bersama-sama si jahat yang menguasai hati pikiran mereka, menyalib anak Allah itu. Sedangkan orang-orang yang mempercayai kuasa salib itu, di mana Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi umatnya, dan dia percaya sungguh, itu yang menggenapi kitab Yohanes 3 ayat 16 itu justru bang. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Sang Firman yang hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saya juga berbicara tentang fakta. Jadi kami yang mempercayai tentang kuasa salib itu, kami dijamin selamat. Dan tidak ada kuasa lain yang dapat merampas kami menurut Alkitab dari tangan kasih Allah lewat kasih karunia atau pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Ya, saya tidak mau dalam dialog ini mengeluarkan kata umpatan kepada Bang Juma, karena saya tahu Bang Juma itu beriman kepada Allah, dan Bang Juma itu sedang memberitakan tentang menurut Bang Juma itu kebenaran dari Al-Quran. Maka saya tidak mau menjumpai orang-orang seperti Bang Juma ini dengan kata-kata hujatan, saya tidak mau. Saya lebih suka berdialog dengan baik, karena kita sama-sama bang, kita sama-sama punya model yang sama. Saya dari Kristen, mau menjelaskan kepada tiap-tiap orang apa adanya dari Alkitab. Nah, Bang Juma mau menjelaskan ke orang-orang Muslim tentang Al-Quran apa adanya. Kita sama-sama punya kepribadian yang sebenarnya mirip, Bang. Sama-sama punya iman yang kuat masing-masing pada agamanya masing-masing. Hanya saja ketika Bang Juma menjelaskan tentang Alkitab, yang menurut saya itu ada yang kurang pas, maka saya coba meluruskannya, bukan mau berdebat kusir. Nah, yang saya tahu Alkitab menjelaskan adalah Yesus ini adalah Allah, yaitu Sang Firman yang berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saya dan Bang Juma, menjadi sama seperti kita manusia. Lalu oleh hadirnya Sang Firman ini, maka kita beroleh kasih karunia lewat penyaliban Kristus. Kalau Yesus ini tidak disalib, ini rahasia Alkitab, rahasia Firman. Kalau Yesus tidak disalib, dia menolak untuk disalib, maka keselamatan itu cuma dijamin bagi orang Israel. Dan orang Israel itu dijamin oleh janji Allah kepada Abraham. Makanya ada statement dari Alkitab oleh Rasul Paulus, dia bilang begini, mengenai salib, orang Israel itu adalah musuh Allah,
tetapi tentang janji orang Israel itu adalah kekasih Allah. Jadi walaupun orang Israel itu telah menyalibkan Allah melalui orang Romawi, tetapi tentang janji mereka beroleh kasih karunia karena janji Allah kepada Abraham, di mana lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa lain di bumi ini akan menerima kasih karunia, menerima berkat. Jadi berkat yang dimaksud adalah berkat keselamatan setelah penyaliban Kristus di kayu salib. Thank you Bang, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita beranjak Yohanes 3:16, tujuan Tuhan mengutus Yesus itu untuk dipercayai, bukan untuk disalibkan. Itulah yang saya katakan tadi Bang. Orang-orang yang sudah terjerat di sana akan mengajarkan dan akan menggenapi nubuat. Menggenapi nubuat bahwa orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar itu akan memutarbalikkan hukum. Yang salib tadi adalah kutukan, yang salib itu adalah orang-orang yang melakukan hukuman terhadap orang benar. Salib itu adalah hasil upaya dari iblis berkongkol dengan orang-orang yang membenci kepada utusan Tuhan. Dibalik menjadi sesuatu yang benar, justru menjadi keselamatan. Itu kelebihan daripada orang-orang yang sudah menjadikan Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Data itu terekam dengan jelas di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh, itu mereka akan memutarbalikkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dia putar balikkan tuh. Jelas-jelas Yesus itu adalah utusan Tuhan, datang untuk dipercayai. Barang siapa yang percaya kalau dia itu adalah utusan, tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang justru tidak mau itu terjadi. Jadi dasar pijakan Yesus itu disalib karena kebencian, karena politik, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang-orang Kristen, bukan. Boleh dibaca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Lalu orang Farisi melapor ke mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi orang-orang Farisi, mahkamah agama, justru ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus, di mana orang bisa selamat hanya dengan percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak membunuh Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Artinya iblis tidak ingin orang-orang selamat dengan percaya Yesus. Makanya iblis berusaha membunuh Yesus. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, maka akan semakin banyak orang selamat. Kalau semakin banyak orang selamat, maka kuranglah teman mereka ke neraka. Jadi salib ini adalah cara iblis menghentikan anak Adam masuk surga. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau Yesus kita tidak bunuh, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Semakin banyak orang yang percaya kepadanya kalau Yesus tidak dibunuh. Sedangkan misi Tuhan mengutus Yesus untuk dipercaya. Iblis tidak mau itu terjadi. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan agar manusia tidak masuk surga, Yesus harus dihentikan. Apapun caranya. Jangan biarkan Yesus kemudian menyelamatkan manusia. Bunuh. Jangan biarkan dia berkarya menyelamatkan anak manusia. Ini nggak bisa dibiarkan. Maka iblis merasuki Yudas. Iblis membisik kepada imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi. Iblis datang kepada imam Kayafas, membujuk dia untuk membunuh Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus tidak menyelamatkan manusia. Apa yang terjadi? Berhasil.
Iblis berhasil menghentikan misi penyelamatan Yesus. Tuhan mengangkat Yesus. Ya udah, Yesus, kau kuangkat ke langit. Kelak kau turun kedua kalinya untuk menjadi saksi atas kejahatan mereka. Kau turun menjadi hakim, hakimi semua orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak kau pernah ajarkan. Yesus terangkat. Apakah iblisnya diam? Tidak. Iblisnya tidak diam. Sebagaimana yang terjadi pada saat di Matius 4 atau di Lukas 4, iblis meminta Yesus menyembah dirinya. Apa kata iblis? Yesus, sembahlah aku. Segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka jangan salah, kenapa Barat yang menerima ajaran yang keluar dari kubur ini sebagai agama menjadi negara terpopuler, terdahsyat adidaya di bumi? Karena mereka telah menerima kuasa dari si jahat. Apakah Yesus menerima? Tidak. Apakah Yesus kemudian menyembah iblis? Tidak. Apa yang tertulis di data 13-nya? Setelah iblis menggoda Yesus dan tidak berhasil, mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana iblis mundur dan menggunakan waktu yang tepat? Pada saat Yesus terangkat ke langit, iblis tampil sebagai Yesus. Yesus sebelum itu terjadi, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, murid-muridku, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Banyak penyesat datang memakai namaku. Banyak nabi palsu, pengajar palsu datang memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka semua akan menyesatkan banyak orang. Namaku yang mereka pakai untuk menyesatkan banyak orang. Agama Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mengajak orang-orang untuk menyembah kepada utusan Tuhan bernama Yesus. Sementara Yesus sibuk mengajar murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja. Jadi saudaraku, ketika Yesus memiliki misi menyelamatkan manusia dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Elohim, hukum Tuhan, hukum Musa, iblis gelisah. Ini nggak bisa dibiarkan. Yesus harus kita bunuh. Maka Yesus sudah berapa kali mengalami pencobaan pembunuhan oleh iblis, tidak berhasil. Termasuk ketika ingin berkongkok-kongkok dengan Yudas, imam kepala mahkamah agama, pun tidak berhasil. Maka yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan ini sudahlah bukan Yesus. Dilantik pula menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Datang saudaraku Kristen, karena orang Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Karena orang Roma tidak pernah diutus nabi kepada mereka. Orang Yunani tidak pernah diutus nabi kepada mereka dari Elohim. Maka seketika mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus in the gang, mereka menerima pengajaran itu dan mengganti semua ritual-ritual, bahkan patung-patung dewa-dewa mereka dengan menggantikannya dengan patung Yesus. Yesus mereka terima, surat-surat dari Yerusalem mereka terima, surat-surat kanonik mereka terima, surat Paulus mereka terima. Untuk apa? Untuk mereka jadikan sebagai senjata mengajarkan Zeus yang datang dalam nama Yesus kepada seluruh wilayah-wilayah jajahan Kekaisaran Romawi kala itu. Maka semua harus tunduk kepada otoriter gereja. Tidak boleh tidak. Siapa yang membantah gereja, penggal. Siapa yang tidak tunduk kepada gereja, jajah, rampas. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kekuatan demi kekuatan digalang oleh para penyembah Yesus yang dihasilkan dari kemunafikan dan keingkaran orang-orang Farisi terhadap Yesus kalau Yesus datang kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya kembali kepada hukum Torah. Sekali lagi saya katakan, penyaliban itu adalah karya besar iblis untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Maka hari ini siapa yang menerima salib, mereka adalah yang menerima karya pemberian terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam.
Maka Yesus datang kedua kalinya untuk menghancurkan misi iblis itu. Dia datang sebagai hakim untuk mengatakan kepada manusia-manusia, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang memanggil aku Tuhan, yang bermulut pakai nama aku, yang mengusir setan pakai nama aku, tapi tidak melaksanakan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Tuhan, jangan kau ganti dengan apapun, jangan kau serupakan aku dengan apapun, jangan ada ilah lain di hadapanku dengan apapun itu. Tapi mereka mengganti ilah baru, bahkan aku yang dijadikan sebagai ilahnya. Kuduskan hari Sabat, jangan kau nodai hari Sabat. Mereka mengganti hari Sabatku menjadi hari Minggu. Sunat kolob itu perjanjian kekal. Barang siapa yang tidak bersunat, bodoh dia. Kejadian 17:14. Mereka meninggalkan kemudian itu. Semua ajaran-ajaran Yesus ditinggalkan menuju kepada ajaran yang diajarkan kembali oleh Yesus, duplikat yang digantung di atas tiang salib, yang keluar dari kubur hari ketiga. Jadi Bung, saya katakan sekali lagi, Anda orang terpelajar, mungkin Anda adalah seorang tokoh yang santun, yang baik, mendidik anak-anak kita untuk menuju kepada kekristenan yang setia. Tetapi, tolong dipelajari lagi, apakah salib itu hadiah dari Tuhan? Atau salib itu hadiah dari iblis? Apakah ketuhanan Yesus itu hadiah untuk manusia benar? Atau ketuhanan Yesus itu adalah hadiah untuk orang-orang yang membenci Yesus? Karena kata Yesus sebelum penyaliban, hidup kekal itu adalah, Yohanes 13:3, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal. Tapi nilai itu hancur, nilai itu berubah, nilai itu bergeser ketika di mimbar gereja. Apa nilainya? Nilainya adalah Yesus adalah Tuhan satu-satunya itu sendiri yang turun berteofani, Tuhan yang satu-satunya itu sendiri yang turun menjadi daging, Tuhan yang satu-satunya sendiri menjadi manusia, separuh manusia seutuhnya dan separuh Tuhan seutuhnya. 100% Tuhan, 100% manusia. Ini konsep yang berasal dari cocokologi yang keteteran, menemukan Yesus bukan Tuhan karena dia sudah dilantik menjadi Tuhan mereka. Maka demi untuk menutupi kekurangan, dia pun mengatakan dan Yesus juga 100% Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang akalnya sehat mengatakan ini 100% pulpen, di waktu yang bersamaan juga dia ini adalah 100% pisang? Itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Akal tidak bisa menerima itu. Saya kira begitu, Bung. Silakan bernarasi satu sesi. Habis itu saya izin untuk ibadah. Silakan. Saya dengarkan abangku. Silakan. Siap. Makasih Bang Juma. Semua yang sudah dinarasikan Bang Juma tadi, saya tahu persis bahwa itu adalah bersifat asumsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Saya maklum karena saya tahu persis bahwa Bang Zuma adalah orang yang sungguh-sungguh takluk kepada Quran. Saya pahami itu. Saya tidak mengatakan Bang Zuma itu seperti orang lain mau mengatakan Bang Zuma adalah bla bla bla. Tetapi saya mau bilang adalah saya memahami Bang Juma seperti saya yang tidak mengerti betul tentang Quran, demikian Bang Juma tidak memahami persis tentang Al-Quran. Mengerti betul tentang Quran, demikian Bang Juma tidak menjelaskan tentang Alkitab apa adanya. Wah, tidak ini. Kenapa dinaikkan? Masih ada narasumber Kristen. Waduh. Masih ada Kristen ya, narasumber, tidak usah dinaikkan. Tidak mungkin dua narasumber ngomong langsung. Ya, jadi Bang Juma, terima kasih. Silakan. Saya bilang begini bahwa tentang Markus pasal 13 ayat 6, di mana akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagi kami, ini mohon maaf sebelumnya, bagi kami yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah sekian banyak penyesat yang muncul setelah Yesus selesai melayani di bumi. Jadi mereka ini yang menggenapi
penyesatan-penyesatan itu mereka yang mengatasnamakan bahwa aku yang diutus Allah, aku yang diutus Tuhan. Nah, bagi kami salah satu orang yang menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus ini adalah Muhammad. Bagi kami Bang ya, sorry. Jadi Muhammad salah satu dari sekian banyak orang yang mengaku bahwa dia diutus Allah, yang menyesatkan banyak orang untuk keluar dari ajaran yang sebenarnya yang diajarkan Yesus dalam Alkitab. Nah, ini kami tahu bahwa itu adalah pekerjaan si jahat. Kami sangat-sangat prihatin dengan orang-orang yang kemudian dikesininya yang mengikuti ajaran-ajaran penyesatan yang diajarkan oleh orang-orang yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa mereka akan datang dan memakai nama Dia, bahwa akulah yang diutus Bapa, akulah yang diutus Allah, akulah yang diutus Tuhan. Nah, Muhammad mengakui bahwa dia diutus Allah. Maka bagi kami orang Kristen, Muhammad adalah salah satu dari sekian banyak orang telah menggenapi Markus 13 ayat 6 ini Bang. Gitu. Nah, tentang penyalipan ini lagi saya mau tekankan bahwa orang-orang yang di luar dari bangsa Israel adalah mengalami nasib naas kalau Yesus itu tidak disalib. Jika Yesus itu tidak dikorbankan, ada sekian banyak manusia, berjuta-juta bahkan lebih dari juta, orang akan binasa karena tidak diselamatkan lewat jalan salib. Jalan salib inilah yang membuka tirai sehingga hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia itu menjadi nyambung kembali, klop kembali. Jadi kasih karunia itu terbuka lebar itu lewat pengorbanan Sang Firman yang menjadi manusia, dan orang tidak tahu persis bahwa Dia adalah Allah yang diutus, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, hidup dalam daging seperti kita. Orang-orang Israel tidak mengerti ini, dan Yesus sendiri Dia tidak mau terang-terangan kepada mereka, kepada seluruh orang Israel, bahwa Dia adalah Tuhan, supaya Dia disalib. Karena kalau Dia terang-terangan sama orang Israel ini dia kekeh. Kalau dia imani itu Tuhan, jangan coba-coba korek. Maka Yesus ketika Dia membuat mujizat, lalu orang itu mau bersaksi tentang Dia bilang, jangan beritakan bahwa itu aku yang melakukannya. Supaya orang Israel itu buta tentang Dia dan Dia harus disalib. Yang perlu tahu adalah ke-12 murid ini, hanya sayang satunya jadi pengkhianat, yaitu Yudas. Dia yang dipakai setan juga untuk supaya apa yang direncanakan Allah ini terrealisasi, yaitu salib. Dan saya sangat bersyukur sekali Yesus yang adalah Allah yang sebenarnya tidak masuk logik manusia, Allah mengorbankan diri untuk disalib. Namun saya percaya, saya bersyukur kalau Yesus adalah Allah, Dia mau tergantung di kayu salib demi saya. Saya seharusnya digantung sebegitu rupa, disiksa sebegitu keji. Namun saya tidak harus mengalami itu demi karena kasih karunia yang sudah dilakukan Yesus Kristus Tuhan kami di kayu. Jangan di-mute. Biar selesai sedikit lagi. Termute Bang, termute. Okay. Iya. Abang boleh saya satu pertanyaan sebelum saya pamit sebentar aja? Silakan Bang, silakan. Hati saya sangat terguncang dengan pernyataan Abang yang terakhir ini. Saya penasaran Bang. Jangan sampai yang Anda sampaikan itu betul. Jadi gini, tolong tunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap anak yang dikasihinya. Dalilnya Bang. Tolong dalil. Oke. Tuhan menginginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat.
Itu tertulis di mana dalilnya? Elohim, Elohim, bukan Paulus itu geng. Saya minta Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan para penjahat, jutaan orang jahat, dengan mengorbankan satu orang benar, di mana dia diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalibkan. Tapi hari ini Anda membuat saya terguncang dengan mengatakan hal tersebut. Tolong bantu saya menemukan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan jutaan orang-orang jahat. Satu aja dalilnya, Bang. Tuhannya Yahudi ya, bukan Tuhannya Anda, tapi Tuhannya Yahudi. Artinya saya berbicara tentang perjanjian lama, di mana konsep perjanjian lama para nabi diutus dan membawa ketetapan-ketetapan kitab-kitab mereka. Ternyata di situ tertulis Tuhan yang maha dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, Nabi Nuh, Bahtera Nuh dihancurkan kaumnya. Ternyata Tuhan ini, iya, ternyata Tuhannya lembut sekali dia, hatinya ternyata pink. Dia bisa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat, bukan malah menghancurkan orang jahat sedunia dengan bahtera, tetapi bisa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jutaan para jahat. Tolong dalil. Anda begitu hebat dan menggugah perasaan saya jadi gemetaran saya, Bang. Jangan-jangan Anda benar, Tuhan yang baik ternyata tidak baik, membunuh orang benar demi menyelamatkan si jahat. Tolong dalilnya, silakan. Oke. Saya bacakan, Bang. Terima kasih, Bang Juma. Saya Silakan. bacakan ada nubuatan dari Yesaya. Nubuatan itu adalah perkataan Allah lewat para nabi. Abang, Saya mulai jangan baca. sabar nih. Kalau berbicara Yesaya itu mustahile. Kenapa, Bang? Ada